Hola, 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 Sobat Semanti Podcast. Gimana nih kabarnya? Kembali lagi sama aku, Afif. Aku Natalie. Jadi di tengah kenervosan para siswa-siswi, terutama yang kelas 12 ya kan, kita akan menghadirkan suatu narasumber yang sangat meredakan nih rasa-rasa ketidaksabaran akan hal-hal tersebut. bener banget. Siapa sih? Vip? Ada deh? Enggak deh. Bercanda. Oke. Langsung saja ya kita panggil narasumber kita yang sungguh sangat Spesial banget. Langsung ya. Mbak Linda Kristiani. Halo teman-teman semuanya. Oke. Sebelumnya Sebelumnya podcast Semanti juga ya. Belum mengenal Mbak Linda ataupun udah kenal tapi belum dalam banget nih untuk kenal Mbak Linda. iya, bener banget. Apalagi yang kelas 10 ya, Vip. Bener banget, apalagi kelas 10 yang baru masuk. Udah siapa sih? Mungkin Iya. Mbak Linda bisa kenalan. Kok spesial banget gitu. Iya, dari mana dan sekarang itu kuliah di mana nih berpendidikan? Oke, boleh banget. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman Semanti Podcast yang udah ngundang aku sebagai pembicara pada hari ini. Thank you so much. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Linda Kristiani Chanturi. Teman-teman bisa panggil aku Linda atau Melin. Sekarang aku semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terus dulu aku di Semanti angkatan 2022, lulusnya angkatan 2022. Terus hobi tadi ya? Iya, hobi. Oke, kalau hobi sendiri aku suka banget bikin konten, ngedit video, itu nggak tahu banget, suka banget. Jadi kalau misalkan lagi gabut atau lagi aku senggang itu aku biasanya bikin konten, bikin video gitu. Bisa dilihat ya di Instagramnya. Iya, bisa dilihat. Malu Nih, banget. Boleh nggak sih spill Instagramnya gitu? Boleh di sini. Nanti Di ketemu ya. Meling DKRS, kalau enggak di TikTok juga Meling DKRS. Itu aku suka banget bikin video-video gitu, guys. Bisa dilihat emang di Instagramnya juga banyak konten ya. Betul. Seperti yang kita lihat di Instagram Mbak Linda itu baru pulang dari Malaysia. Iya, benar. Mungkin Mbak Linda bisa ngomong pakai bahasa Malaysia. Aduh, lagi bersama Melayu gitu. Ceritain sih sedikit-sedikit gitu nggak sih? Oke, boleh banget nih. Jadi bulan November kemarin aku habis pulang dari Malaysia. Kebetulan itu dalam rangka volunteer pengabdian. Jadi aku volunteer berupa ngajar anak-anak imigran Indonesia yang tinggal di Malaysia. Jadi mereka tuh bukan anak Malaysia, tapi mereka emang anak-anak Indonesia yang tinggal di Malaysia. Cuman yang mungkin banyak sedih dan juga seneng sih guys. Karena sedihnya karena teman-teman di sana itu bisa dibilang mereka adalah anak-anak yang undocumented. Mereka tidak punya dokumen Data diri. resmi gitu Iya. dari Indonesia. Karena mungkin memang dari orang tuanya sendiri kerja di Malaysia, dan mungkin bisa aja jalur mereka kerja itu kurang resmi gitu kan, jalur yang ilegal untuk TKW. Terus juga mereka juga nggak pernah ke Indonesia, terus nggak mau pulang ke Indonesia lebih tepatnya. Jadi mereka tuh susah buat dapet pendidikan formal. Alhasil dibentuklah SB atau Sanggar Bimbingan, yang itu dimana aku itu di Sungai Buloh. Itu sekolah non formal bagi anak-anak imigran Indonesia yang memang mereka tuh undocumented. Untuk mereka sekolah layaknya juga mereka dapat pendidikan di sekolah-sekolah formal di Indonesia gitu. Dan memang tempatnya kecil ya, kayak rumah biasa. Mereka juga anak-anaknya pintar-pintar banget guys. Mereka anak-anaknya aktif semua, mereka semua anaknya ceria, baik-baik. Dan fun fact nih, kalau ngomongin soal bahasa, ini kan bahasa Indonesia sama bahasa Melayu kan emang agak Mirip-mirip. Ya mirip-mirip gitu kayaknya, beda-beda tipis doang. Cuman tuh ada kejadian lucu di mana ada siswa aku kan manggil aku kan cikgu atau guru gitu kan. Cikgu nih abis berpusing-pusing teka Malaysia ke. Nah, itu aku nge-lag dikit guys, berpusing-pusing gitu kan. Oh dia tuh muter-muter ternyata Muter-muter, guys. ya. Pusing ya. Pusing tuh sakit kepala ya. Sakit kepala kan bahasa Indonesia kan. Ini emang aku pusing-pusing gitu, kenapa gitu kan? Ternyata enggak, itu muter-muter Malaysia. Jadi fun fact tuh emang ada beberapa bahasa kita yang emang ada beda gitu kan. Cuman tuh jadi pelajaran buat aku kalau misalkan ya belajar bahasa baru, terus juga mengerti gimana kondisi sosial teman-teman kita di luar sana yang ternyata mereka tuh ada loh orang teman-teman di sana yang memang susah buat dapat akses pendidikan. Jadi emang tujuan aku volunteer itu emang ngelihat ternyata kayak gitu guys. Gitu, singkatnya kayak gitu. Tapi kita bisa lihat kebersamaannya ya
Iya, meskipun pendidikannya bukan formal, tapi itu anak-anaknya baik-baik. Bener-bener baik banget, Mas. Ya, betul banget. Iya. Ntar bisa cek di Instagram aku. Mereka tuh Ada banget kok. gitu. Iya. Kita bikin batik dari Yogyakarta itu mereka bener-bener bagus banget gambarnya. Kayak mereka tuh aktif kayak kalau mungkin di Indonesia aku pernah kan ngajarin anak-anak SD. Mereka tuh kalau misalkan suruh maju agak susah. Iya, Cuman iya, mereka bener. itu bahkan mereka nggak tahu apa pertanyaannya, cuman mereka tuh angkat tangan semua kayak langsung buru-buru maju. Ciku Aktif banget ya berarti? Aktif banget, mereka tuh bener-bener yang pinter banget ya itu guys. Jadi cuman itu tadi mungkin minusnya adalah mereka emang anak-anak undocumented, dan kalau misalkan bisa dibilang setelah mereka lulus itu mereka gak bakal dapet ijazah. Jadi gak bakal dapet ijazah serius. Kalau misalnya mereka emang mau ke Indonesia dan mau pendidikan, mereka harus balik ke SD dulu. Ke SD lagi beneran. Meskipun mereka udah lulus kelas 6 di sekolah non formal tadi di Sanggar Bimbingan, mereka tuh tetap kalau misalkan ke Indonesia tetap harus sekolah lagi dari SD kelas 1 sampai kelas 6 lagi. Jadi emang itu memang sekolah non formal, dan ya masih jadi PR buat pemerintah Indonesia buat gimana caranya mereka tuh yang meskipun mereka di luar Indonesia harus juga dapat kesetaraan pendidikan gitu kan. Iya, Sama benar. seperti di Indonesia. Karena emang identitas diri buat anak itu penting Iya, banget betul ya. banget, betul banget, penting banget. Gitu guys. Oke, aku mau tanya. Jadi sekarang Mbak Linda kan udah di FH UGM, ya kan? Gimana sih perjalanannya buat nempuh PTN terbaik Indonesia tuh? Oke. Sebelumnya ini bakalan agak panjang dikit, cuman aku berusaha Nggak apa-apa, untuk nggak merangkum. apa-apa. Excited ya malahan. Iya guys, jadi mungkin ini perjalanan aku bakalan agak relate sama teman-teman semua ini yang di luar sana mungkin ragu buat bisa kuliah. Kayak aku tuh kayak nggak bakal bisa kuliah deh, atau aku mungkin untuk kuliah tuh aku nggak ada biaya, atau mungkin kayak aku nggak bakal mungkin masuk PTN dan lain-lain. Teman-teman, aku pernah ada di posisi itu. Aku pernah hampir nggak kuliah karena memang jujur aja untuk ekonomi orang tuaku emang ya nggak memungkinkan aku untuk kuliah. Kayak mamaku biasa kasar itu kayak bakul sayur, kayak di rumah aku jualan sayur, jualan galon, yang itu memang nggak pasti apa keuntungannya gitu kan. Papaku juga seorang jurnalis yang emang nggak pasti juga penghasilannya. Hasil untuk nyingkolain aku 4 tahun tuh bisa dibilang jauh dari kata mungkin. Cuman dari situ orang tua aku tuh ngelarang aku tuh kerja. Aku tuh sempat bilang kan kayak aku kerja dulu aja ya, nggak apa biar aku dapat uang sendiri, biar habis itu aku kuliah. Cuman emang orang tua kan papaku kan orang Sumatera, jadi tuh ada istilah namanya anakku adalah kekayaanku. Sawah, harta benda aku jual, pokoknya anakku harus sekolah. Jadi itu bener-bener guys, sekolah, pendidikan tuh bener-bener di nomor 1, entah itu mau jual apapun itu penting gimana caranya biar anaknya bisa sekolah gitu. Jadi emang perjuangan orang tua aku tuh bener-bener juga jadi satu-satu faktor buat aku bisa lolos di PTN juga. Dan dari restu di situ akhirnya aku bertekad untuk aku harus bisa kuliah. Dan lanjut waktu itu pada bulan Januari tahun 2022 itu kan sudah ada pengumuman eligible kan. Yeah. Dan lucunya adalah nama aku tuh ada di situ. Kenapa lucu? Aku bilang lucu. Nah, jadi guys, fun fact, aku tuh dulu dari Saintek. Tapi aku lama-kelamaan emang aku ngerasa aku nggak ada chemistry dengan Saintek. Kayak aku kayaknya nggak bakal bisa lanjut di Saintek deh. Aku lebih suka ngamatin orang, aku lebih suka berargumen yang nggak pasti, dalam artian emang banyak pandangan gitu loh. Jadi kayak aku lebih cocok di sosum deh. Terus dari situ, fun fact, aku dulu kelas 10, aku sempat ranking 3 besar di kelas. Cuma waktu kelas 12 akhir aku SMA itu, tebak aku ranking berapa? Kalau kelas 1-nya itu ranking 3, mungkin di kelas 3-nya itu ranking 1 Satu, ya. Mbak? ya. Biasanya Oke. meningkat gitu ya. Iya. Bener, dari belakang. Bener banget, aku waktu kelas 12 akhir itu aku ranking 26. Aku inget banget. Beneran jelek banget kan, tuh jauh banget dari waktu awal-awal. Kenapa? Karena emang aku tuh udah ngerasa aku nggak bakalan cocok untuk di Saintek. Aku nggak bisa paham apa tuh kimia, fisika. Kayak aku udah nggak cocok gitu loh. Dan ini juga kesalahan waktu di awal karena aku kemakan omongan guys. Ayo siapa di sini kemakan omongan kalau misalkan Saintek itu bisa Saintek aja gitu. banyak banget Banyak banget gitu. sih, aku Banyak jadi salah orang-orang satunya di kayak desa-desa gitu. Iya. mungkin jadi pelajaran gitu aja nggak apa-apa. Jadi dari situ aku udah fix nih kayak aku mau ke sosum, cuman aku masih bingung nih aku mau jurusan apa ya dan di mana juga. Akhirnya waktu jatah SNBP ini aku pakai kan kayak nggak apa dipakai aja deh mumpung bisa eligible, aku pakai. Waktu itu aku masih
apa ya, ada 2 pilihan jurusan nih. Pertama Ilkom sama hukum. Kenapa Ilkom? Karena Ilkom itu ya aku suka ngeliat video kan, jadi cocok buat aku. Kenapa hukum? Karena dari orang tua aku, papaku sih, itu kayak banyak ngajarin aku soal hukum. Meskipun beliau nggak sarjana, tapi beliau tuh banyak banget ngajarin aku cara otodidak kayak biar aware sama masyarakat sekitar tentang hukum tentunya. Terus juga papaku tuh pernah bilang, guys, one fact, nggak papa nggak sarjana hukum, tapi putri papa nanti harus bisa jadi sarjana hukum gitu. Jadi emang dapat support dari orang tua, dan alhasil waktu SNBP kemarin aku daftarin pilihan 1 itu di Ilkom UNER, pilihan 2 itu di hukum UNEJ. Agak nggak tahu diri ya, karena rapot aku tuh jelek sebenarnya, rapot emang beneran nggak stabil dan jelek, dan aku tuh masukin sertifikat aku juara 1 lomba video film pendek di FLS 2N, karena kan film pendek tuh berarti ada hubungannya sama Ilkom kan, jadi aku mikirnya ambilnya Ilkom gitu kan. Kayak aku ambil, udah aku lupain tuh kayak nggak usah diseriusin karena emang nilai aku jelek gitu kan. Hasil atau pengumuman, tibalah hari pengumuman tuh, aku buka pengumuman, dapat merah. Kayak aku udah biasa-biasa kan, udah beneran merah gitu kan. Aku bercandain diri aku kan, udah biasa gitu kan, udah pasti bakal merah juga kan. Tapi waktu mamaku datang gitu kan nanyain, kakak gimana hasil SNMPTN-nya, merah mah, langsung nangis. Jadi ya mungkin aku gitu. ya ngerasain sih, mungkin yang teman-teman rasain kalau misalkan ketolak tuh ngerasa langsung jadi apa ya, anak yang gagal untuk nyenengin orang tua gitu kali ya, ngecewain orang tua. Itu bener-bener aku ngerasain hari itu, aku bener-bener nangis kejer. Cuman kata orang tua aku, nggak apa-apa kok, kalau misalkan kamu ketolak bukan berarti dunia kamu berakhir, masih ada jalur lain kok, tenang aja, sing tenang gitu kan. Bener. Terus akhirnya aku berusaha ikhlas gitu kan, nggak apa-apa, aku masih ngejar SNBT, masih ada mandiri juga. Nah, kalau misalkan ngomongin soal ngejar FAUGM guys, ada 3 fun fact yang sebenarnya jadi highlight dalam aku proses perjalanan itu. Yang pertama itu, aku belajar cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan tuh dalam hal intens ya, yang intens yang banget tuh baru 2 bulan. Yang kedua itu, aku nggak ikutan les. Nggak ikut les, karena emang udah les pasti udah mahal kan, jadi kayak aku bertekad untuk oke, aku harus bisa belajar sendiri. Yang ketiga itu linjur dari Saintek ke Sosum, istilahnya kayak materi yang seharusnya aku tempuh dalam 3 tahun SMA, aku tempuh dalam 2 bulan. Gimana nggak stresnya, gimana nggak capeknya, bener-bener hari-hari dimana aku ngejar PTN tuh hari-hari yang paling berat seumur hidup aku yang pernah aku lakuin dan pernah aku rasain gitu guys, karena capek banget dan penuh pressure, karena waktu itu temen aku udah pada lulus SNBP kan, udah ada yang ada di UNER, ada yang di UB, ada yang di UI bahkan, jadi kayak aduh aku kapan ya bener-bener ngerjain soal latihan tuh kayak aku selalu nangis, jujur aku sering banget banyak nangisnya waktu aku belajar. Kayak aku ngelihat story temen aku pada les juga gitu kan, enak banget ya les gitu, aku juga pengen les, cuman ya nggak bakal bisa untuk les gitu kan. Cuman aku buang-buang jauh pikiran jelek itu awal-awal aku masih belajar kan pakai YouTube ya guys, jadi kayak aku cuman nonton di YouTube. BTW kalau misalnya teman-teman mau belajar itu bagus banget karena banyak banget orang baik yang nge-share ilmunya secara gratis di YouTube. Iya benar. Nah akhirnya aku ngerasa kayak kurang efektif nih aku belajar di YouTube, kayak aku perlu buku deh. Cuman waktu itu emang aku nggak mau ngerepotin orang tua aku nggak mau minta uang ke orang tua buat beli buku kan, karena emang lumayan mahal harganya. Akhirnya pas hari itu juga aku kepikiran mau beli buku kan, sorenya aku di WhatsApp sama kakakku kelas SD gitu kan, Lin, kamu bisa dong ikutan lomba film pendek ini waktu itu di UMS Ponorogo itu kan. Terus oh ya boleh mbak, aku mau ikutan lomba deh kalau gitu, kalau misalnya menang lumayan lah hadiahnya gitu kan. Akhirnya aku ikutan, aku join, puji Tuhannya dapat juara 2 kalau salah ya, juara 2 dan dapat uang kalau nggak salah tuh nominalnya berapa ya, 250.000. Nah ketika aku ambil hadiah itu, uang itu aku bener-bener yang kayak bersinar-sinar gitu loh guys, kayak orang habis dapat emas puluhan juta, karena kayak aku tahu uang itu bakal aku gunain buat SNBT gitu kan. Besoknya langsung nih aku langsung beliin uang hasil aku lomba ini buat beli buku SNBT yang tebelnya segini, tebel banget. Dan baiknya adalah aku tuh belinya tuh dari temen aku namanya Shirley. Kalau misalnya Shirley kamu nonton ini, thank you banget karena dia udah ngasih buku SNBT-nya ke aku TBK, karena dia kan udah lulus SNPTN duluan kan. Dan dikasih akunya agak murahan gitu kan lagi ya. Jadi kayak
aku dapat buku itu, aku seneng banget tuh. Aku waktu sebelum belajar aku tulis nih di buku itu depannya Ilkom UGM / Eva UGM. Manifesting gitu kan. Iya, Kayak aku setiap buka buku tuh harus baca 2 tulisan itu. Kayak biar aku tuh nggak apa ya malas baca gitu loh gitu. Akhirnya dalam waktu 2 bulan itu mau nggak mau aku harus namatin buku setebel ini. Aku beneran waktu itu bener-bener super stres banget. Kayak aku menolak ajakan main teman-temanku, bahkan aku sempet apa ya menghilang dari seperti itu loh guys, karena kayak aku takut orang tuh mikir Linda kok gagal SNPTN ya apa ya aku bener-bener takut yang namanya omongan orang tuh omongan justru orang bikin lain. kita pressure ya. Betul banget, kayak takut gagal, takut ngecewain orang lain, takut gak sesuai sama apa yang orang lain ekspektasikan. Itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman mikir itu sekarang, please buang jauh-jauh pikiran itu ya guys. Itu bakal nyusahin teman-teman sendiri. Terus akhirnya ya tadi aku sempat buat di aktif Instagram, kayak aku mau menghilang dari semua hal gitu, karena aku mau fokus belajar. Sampai nangis-nangis tiap hari, bener-bener yang kalau misalkan belajar tuh aku bisa dari sampai jam 6 pagi sampai jam 3 pagi. 6 ke 3 itu bener nonstop kayak, tapi aku ada jam buat makan, jam buat tidur, bentar doang, langsung tuh belajar. Bahkan di awalnya aku gak suka sama kopi, semenjak aku belajar langsung kayak aku gak mau harus minum kopi, sampai sempet kena asam lambung. karena emang kan gak boleh kan ya minum kopi sambil begadang, itu kan gak baik ya. Cuman ya aku gak mau tahu gimana caranya, aku harus belajar gitu kan, nge-push diri aku sendiri. Terus akhirnya di situ aku sempat ada titik di mana itu titik terendah aku banget, karena di sela-sela aku belajar aku baru tiba-tiba kayak nangis sendiri. Kayak aku gak ada angin, gak ada hujan tuh, kayak aku tuh lihat soal tuh tiba-tiba basah buku aku, basah, bener-bener aku tuh kayak orang hopeless gitu loh. Aku ngapain sih belajar? Aku tuh lo nggak les, nggak mungkin bisa lolos gitu loh. Ngapain sih aku belajar? Kayak orang tua aku nggak bisa bayarin aku kuliah deh kayaknya. Bener-bener hopeless gitu loh guys. Nah akhirnya apa ya? Dari situ oke, aku pelan-pelan buat nyoba apa ya, balikin semangat aku belajar. Karena waktu itu udah makin singkat banget kan, akhirnya udah lama-kelamaan aku makin push diri aku sendiri. Datanglah hari dimana aku UTBK kan, aku waktu itu UTBK di UNY. Ya udah aku ngerjain sesuai apa yang aku pelajarin, dan puji Tuhannya aku ngerasa Tuhan tuh baik banget, karena Tuhan tuh kayak istilahnya apa yang aku pelajarin itu keluar semua di hari itu. Aku ngerasa percaya diri aku bisa ngerjain. Kayak hasil keringat aku selama ini aku nangis, kayak aku selalu bandingin sama orang lain, aku selalu insecure dan lain-lain tuh, kayak aku ngerasa puas di hari itu aku ngerjain, aku bisa ngerjain dengan misalnya kayak mudah dari UTBK itu. So, akhirnya waktu datanglah hari dimana aku pulang ke Magetan kan, habis aku dari Jogja, habis UTBK pulang ke Magetan. Hari itu juga aku langsung belajar lagi guys. Kayak aku nggak istirahat. Kenapa? Karena aku buat ngejar mandiri, takutnya aku gagal gitu kan di SBMPTN. Aku akhirnya mau nggak mau, Linda kamu harus belajar, nggak boleh leha-leha. Meskipun kamu bisa ngerjain tadi, kamu belum tentu bisa lolos. Sayangkan kamu se-Indonesia loh, bukan kamu doang, bukan satu kelas, bukan sama Ti doang, tapi banyak orang Indonesia itu juga pengen sama apa yang kamu pengen gitu loh. Akhirnya aku nge-push diri aku sendiri, belajar terus. Akhirnya kayak datanglah hari dimana aku pengumuman SNBT. Akhirnya bener-bener apa ya, udah kayak pasrah gitu kan, berdoa sama Tuhan. Kayak kalau misalkan Tuhan yang ngasih rezeki aku buat kuliah, Tuhan pasti bakal kasih jalan yang gampang. Akhirnya atau aku buka pengumuman sama mamaku, puji Tuhan dapat kata selamat, aku dapat keterima di Eva Undip waktu itu. Tapi nih fun fact sedikit nih ya, flashback sebelum aku daftar SNBT itu, sebenarnya aku pengen banget guys di UGM, pengen Eva UGM karena hukumnya itu terbaik di Indonesia, terus juga UGM kan. Cuman karena H-1 sebelum aku daftar SNBT itu, aku kan ngajak rembukan orang tua aku buat Papa, Mama, aku kayaknya pengen di UGM deh. Cuman kayaknya aku kemungkinan untuk aku lolos sedikit banget karena saingannya banyak. Habis itu Papa aku bilang, kakak nggak harus UGM, penting PTN, penting kakak kuliah, udah nggak usah mikirin yang lain. Dan habis itu aku malamnya struggle banget, aku nangis nih, ini gimana ya? Ini antara aku harus mengorbankan mimpiku biar aku tetap bisa kuliah tahun ini atau gimana? Akhirnya di detik-detik aku besoknya aku daftar UNIF. Pilihan 1 itu aku tulis Eva UGM, pilihan 2-nya itu Eva Undip.
Di hamin beberapa detik aku mau submit itu pendaftarannya, aku langsung ganti. Oke, kayaknya aku harus ganti karena aku mau nggak mau harus kuliah tahun ini. Aku ganti yang darinya Eva UGM, aku jadi naikin dari Eva Undip sama Eva di UNED di Jember. Kayak udah, pokoknya kayak nggak apa aku nurunin standar aku, penting aku bisa kuliah. Itu beberapa hari yang sakit banget karena aku di mana aku nggak milih UGM kali ini gitu loh. Padahal aku pengen UGM di Jogja gitu kan. Akhirnya ya tadi puji Tuhannya aku SNBT dapet di Eva Undip. Kalau bilang seneng ya guys, ini namanya juga lolos kan pasti seneng. Cuman tuh hati aku tuh kayak nolak gitu loh. Ya, belum punya chemistry Iya, mungkin ya. soalnya belum dapat yang kita inginkan ya. Betul banget, kayak hatiku tuh kayak nolak. Nggak, Lin, kamu tuh nggak di Undip loh. Nggak, kamu tuh jangan di Undip, kamu tuh di UGM, Lin. Aku tuh itu kayak bilang gitu loh guys. Meskipun udah keterima kayak apa ya, kayak bukan nggak tahu diri sih, cuman emang gak tau kenapa emang ada chemistry gitu loh guys. Hatiku tuh bilangnya gitu loh guys. Emang yang ngituin kata hati itu penting banget. Nah akhirnya oke, kalau misalkan aku tetap pengen Eva UGM, aku coba di jalur mandirinya karena masih buka. Nah akhirnya aku daftar, aku coba pilih itu, kalau nggak salah aku pilihnya di hukum pilihan 1, pilihan 2-nya itu ilmu politik. Akhirnya datang di mana hari aku ngerjain soal utul. Aku balik lagi ke Jogja ke UGM buat ngerjain soal utul ujian mandirinya. Itu guys, jujur soal SIMAK UI sama utul UGM itu emang bener guys, cuma bisa disimak. Kayak kamu cuma liatin 2 soal doang tuh kayak kamu ini soal apa sih? Disimak doang. ini soal apa Saking sih? susahnya. Iya, Jujur aku nggak pernah ngerasa kesusahan ini. Kayak bahkan TBK aku masih bisa ngerjain kan, masih ada yang bisa aku ini tuh kayak ini soal apaan sih, emang bener gak apa banget. Bahkan untuk penalaran matematika itu aku cuma isi 5 doang dari 15 soal. Aku cuma isi 5 doang karena emang sistemnya itu kan minus, kalau misalkan salah bakalan minus gitu kan. Jadi kayak oke, aku memilih untuk nggak usah aku isi aja. Kira yaudah Tuhan, kalau misalkan Tuhan kasih aku UGM, jawabanku tuh pasti bakalan bisa membantu aku masuk UGM. Kalau misalkan enggak ya udah gitu kan, berarti emang bukan jodohnya aja gitu kan. Akhirnya datang di mana hari aku pengumuman ujian mandiri gitu kan. Itu pas aku ingat banget waktu itu sore jam 2, jam 3 itu lagi tiduran guys, kayak rebahan beneran rebahan. Aku mau kayak niatin, oh iya ini pengumuman tip apa utul nih, kayak buka kayak tapi gak niat karena kayak ini pasti bakalan gak lolos gitu, kayak buat apa gitu kan, sambil tiduran nih guys, kayak bener aku sambil rebahan gitu kan, misalnya scroll TikTok, aku buka pengumuman buka gitu kan, sambil tiduran gitu kan. Aku klik nomor pendaftaran sama apa tuh udah terdata, tinggal klik submit nih kan. Kalau misalkan aku nggak lolos, berarti aku jadi anak Semarang dong. Aku bilang gitu sama mamaku kan, kayak mamaku bilang, ya nggak apa-apa kan, jadi anak Semarang kan juga bagus, nggak harus jadi anak Jogja kan gitu kan. Ya mah nggak apa deh, penting kuliah gitu kan. Akhirnya bisa submit, gitu kan, keluar, kok ada warna birunya gitu kan, kok ada kata selamatnya gitu kan. Langsung aku teriak banget, kenceng banget, tetanggaku sampai kedengeran aku teriak. Mama, aku keterima di Eva UGM. Mama aku langsung beneran kayak, ini beneran nggak ngeprank gitu apa gimana? Kayak beneran, karena emang beneran kayak gak nyangka gitu loh guys. Iya, aku udah kayak gak bakalan lolos gitu loh. Cuman emang Tuhan tuh baik banget, dan restu orang tua itu beneran guys majur banget, kayak kalian harus, pertama banget kalian harus dapat restu dari orang tua. Habis itu kalian jangan lupa usaha, dan emang ini hasil tuh nyata banget loh guys. Aku tuh gak ikutan les, aku bahkan linjur cuma 2 bulan doang belajarnya. Kayak aku bisa dapet apa yang jadi goals aku gitu loh. Jadi emang mungkin teman-teman yang lagi nonton ini ngerasa struggle, kayak teman-teman gak bisa kuliah, atau mikir teman-teman gak bisa les atau dan lain-lain. Teman-teman percaya ada gium namanya Fortis Fortuna Adiuvat. Artinya keberuntungan bersama pihak yang berani. Kalau misalnya teman-teman berani buat punya mimpi tinggi, yaudah teman-teman tuh just do it gitu loh. Lakuin apa yang teman-teman sekiranya tuh jadi usaha teman-teman gitu loh. Teman gak usah mikir hasilnya gimana, entah itu gagal atau enggak. Udah teman-teman pokok ngerjain apa aja yang teman-teman perlu kerjain gitu loh. Udah nggak usah mikir hasilnya gimana atau gagal atau enggak. Teman-teman jangan mikir gagal dulu. Penting teman-teman punya mimpi yang tinggi, teman-teman kayak selagi punya niatan,
mau kalian nggak les, mau kalian belajar cuma sehari doang, itu rezeki nggak bakal kemana guys. Apa yang udah ditakar nggak Tidak akan akan mungkin tertukar. tertukar gitu kan, gitu guys. Terus dan soal masalah uang guys, misalnya kayak masalah ekonomi, sebenarnya aku juga masih ada struggle kan waktu itu. Aku kan jalur keterimanya jalur mandiri ya guys. Iya. Karena kayak takutnya kalau mandiri itu kan pasti orang mikirnya mahal gitu kan, Iya. atau jalur nyogok orang bilang. Iya. Jadi akhirnya aku berdoa supaya dapat UKT yang bisa membantu aku, dan sampai aku juga waktu itu daftar beasiswa kan guys. Aku sempat daftar beasiswa Glen Lovely juga, terus juga aku daftar ke IPK karena emang gaji orang tua aku emang bener-bener nggak stabil banget, dan akhirnya aku memutuskan untuk daftar ke IPK. Dan puji Tuhan itu hari dimana pengumuman UKT itu kayak puji Tuhan banget aku bisa lulus KIPK dan juga lulus Glen Lovely. Bisa dibilang kayak aku kuliah di FAUGM tuh full dibayar, jadi kayak aku udah nggak perlu mikirin biaya lagi, aku udah nggak mikirin UKT, tinggal udah kamu tuh fokus belajar aja Linda, kamu di FAUGM di top 3 di hukum, bahkan jurusan hukum, udah kamu nggak usah mikir biaya, Tuhan tuh udah sediain gitu loh. Yang awalnya aku mikir kalau nggak bisa kuliah, nggak bakal bisa kuliah deh, udah kerja aja, kamu tuh kerja aja, aku mikir gitu kan diri aku, bener-bener kayak keras diri aku. Cuman rencana Tuhan tuh beneran baik banget guys. Iya, bener. Kayak teman-teman jangan sampai deh jangan andalkan kekuatan kalian sendiri, andalkan kekuatan Tuhan juga. Misalnya kayak jangan sampai teman-teman putus jalur langitnya gitu. Kan kayak yang aku impossible buat kuliah, ya aku di sini pakai amat ini gitu loh guys. Yang awalnya aku pesimis banget, ya aku kuliah tuh tinggal kuliah doang gitu loh guys. Kayak puji Tuhan banget dapat full biaya dari KIPK dan juga dari Glen Lovely, bener-bener tinggal belajar doang gitu guys. Emang usaha itu nggak mengkhianati hasil Iya, ya. bener. Wah, Jujur aku terharu sih Iya, dengar aku juga ceritanya. terharu banget, Apalagi sumpah. waktu pengumuman mandirinya UGM. GM sambil rebahan. Sambil rebahan gitu. Sambil rebahan. Tiba tidur aja. Bener-bener itu udah keadaan pasrah banget Iya. ya. Banget tuh deh. Pas. Oke, sekarang nih Mbak Linda ada. Bentar, aku ada yang mau ditanyain. Oh, sih. Oke, boleh. oke. Kan tadi udah sempat bahas kalau Mbak Linda itu ranking 26. Ranking. Dan ternyata waktu buat daftar di PTN ternyata tuh nggak begitu penting, emang nggak penting gitu kan? Iya. Tapi orang tua itu menganggap ranking itu Nomor satu. Iya, nomor Iya, satu betul dan banget. dipentingkan gitu loh. Iya, nah tanggapannya Mbak Linda buat orang tua yang mungkin nonton di podcast ini tuh gimana sih? Oke, buat orang tua, bapak ibu semuanya dan nonton podcast ini, izin ya, kalau izin berpendapat. Ini pengalaman saya sendiri, saya adalah orang yang pernah ranking 26 di kelas. Bapak ibu semuanya, tolong jangan push anak-anaknya buat ranking 1. Karena ranking itu sebenarnya nggak 100% bakal nentuin anak bapak ibu itu bakal jadi apa. Seriusan. Karena sukses itu bakal banyak ada jalannya gitu loh guys, nggak cuma lewat rapot. Kalau misalnya teman-teman mau emang lewat SNBP, oke lah, teman-teman masih bisa mempengaruhi itu dengan cara memperbaiki rapot. Cuman kalau misalnya kayak aku jalur SNBT itu nggak bakal kepake guys, seriusan. Itu nggak aku pakai dalam syarat untuk tes SNBT kemarin yang FAUNDIP itu. Bahkan FAUGM tuh aku sama sekali tidak melibatkan rapot sama sekali. Jadi kayak aku 3 tahun dapat nilai bagus atau jelek tuh nggak ngaruh juga. Jadi buat bapak ibu sekalian yang masih mikir ranking itu nomor 1, bapak ibu mungkin bisa support anak-anaknya mungkin di bidang apa yang anaknya suka. Misalkan anaknya suka nyanyi, ya di support. Kalau misalkan anaknya suka ngelukis, ya mohon di support. Jadi apa ya, sukses gak diukur dari nilai rapot gitu loh. Gak semua orang tuh bisa disamaratakan harus bagus nilai rapotnya. Gitu bapak ibu semuanya gitu. Oke. Tapi bukan berarti teman-teman, wah aku disini nggak belajar gitu ya. Jangan ya, tetap dibagusin nilai rapotnya, diusahakan selalu bagus. Itu bentuk teman-teman tuh disiplin sama diri sendiri. Teman-teman bentuk kalau teman-teman tuh oke, aku belajar waktu aku SMA, ya ini hasilnya rapotnya bagus, jadi gitu. Teman-teman harus tetap bertanggung jawab sama apa yang teman-teman jalani sekarang gitu. Gimana Nat? Udah terjawab sih. Udah Bukan terjawab. aku yang terjawab, Iya, orang bapak tua. ibu Betul, ya. bapak ibu sekalian gitu kan. Oke, selanjutnya ini kan kemarin kita buat suatu Q&A ya sama siswa-siswi Semanti, dan mungkin kebanyakan yang bertanya itu kelas 12 nih Nat, Iya, Mbak Lin. benar-benar. Oke. Jadi ini adalah salah satu ataupun beberapa pertanyaan dari kelas 12 untuk Mbak Linda nih. Ini masih berhubungan sama PTN-PTN. Boleh. Oke. Cara mengembalikan semangat lagi pada saat pengumuman SNBT ternyata itu belum rezeki. Itu kita harus gimana? SNBP. Oh iya, SNBP ataupun SNBP. SNBT juga ya. Oke, boleh. Aku tadi kan udah bilang kalau misalkan aku pernah ketolak Mhm. di SNBP, dan
teman-teman perlu ingat, kalau teman-teman gagal, teman-teman ketolak, bukan berarti dunia kalian tuh hancur, bukan berarti dunia kalian tuh berhenti gitu aja hari itu gitu loh guys. Karena menurut aku, meskipun teman-teman gap year, meskipun teman-teman nunda untuk kuliah 2 tahun, 3 tahun, itu nggak akan menentukan gimana gitu loh guys. Karena apa ya, mesti teman-teman tuh memikir sedih itu kan karena apa ya, kadang tuh ngeliat orang lain tuh udah keduluan gitu kan. Karena kayak apa istilahnya, kayak lomba-lomba siapa yang paling duluan dapat apa yang dia inginkan gitu kan guys. Hidup tuh bukan soal kejar-mengejar gitu loh. Hidup tuh bukan perlombaan siapa yang paling duluan dapat apa yang mereka inginkan. Bukan soal kayak siapa yang paling keren, siapa yang paling lolos SNBT, SNBP. Enggak guys, kayak gitu konsepnya. Teman-teman fokus sama apa yang teman-teman capai. Kalau misalkan emang gagal, good karena teman-teman mau nyoba hal itu. Bagus kalau misalnya teman-teman tuh udah ada impian dan niat untuk nyapai hal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman gagal, itu belum berarti teman-teman bakalan gagal gitu loh. Mungkin bisa aja teman-teman rezekinya emang tertunda pertama, atau yang kedua emang teman-teman ada rezeki lain yang lebih baik gitu loh. Benar. Percaya banget. Karena teman-teman aku juga banyak kisahnya kalau misalkan dia ketolak di A, dia malah masuknya di B, tapi malah di B tuh dia bakalan jadi orang yang berkembang di B. Kalau misalkan dia masuk di A, dia belum tentu seberkembang dia di B gitu loh guys. Meskipun A itu impiannya dan B itu bukan impiannya, cuman kalau misalkan emang B itu rezeki kamu dan kamu lebih bagus di B, ya kamu bakal masuk di B gitu loh guys. Jadi perlahan mencoba untuk ikhlas dulu. Kalau misalkan mau nangis gak apa, silakan nangis. Bisa tetap semangat, tetap harus ngejalanin hidup. Jangan mikir dunia kalian berhenti saat itu juga. Masih ada jalan lain dan masih ada waktu yang panjang untuk teman-teman semua ngeraih apa yang teman-teman inginin. Gitu. Benar. Karena rezeki itu nggak hanya di satu jalan betul aja, banget, masih betul banyak banget. jalan Masih yang banyak lain. jalan yang lain teman-teman. Benar. Dan sekarang aku juga mau tanya. Oke. Kalau misalkan kita nggak punya prestasi, itu masih ada harapan buat lolos SNBP nggak sih? Sertifikat piagam Iya. gitu ya. Oh, sertifikat gitu ya? Iya. Oke. Jawabannya adalah masih bisa banget. Masih bisa. Tapi dengan notes ya, gini. Mungkin aku mau sedikit dengan ilustrasi gitu ya. Misalkan nih si A, dia punya nilai rapot rata-rata 95 katakanlah. Sedangkan si B, dia punya nilai rapot rata-rata juga 95. Sama nih nilainya 95. Dan juga berada di sekolah yang bagus juga, sama-sama bagus peringkatnya. Cuman bedanya adalah si A ini, dia nyantumin sertifikat lomba nasional, organisasi, volunteer, kegiatan dan lain-lain. Kalau misalkan ditimbang, kira-kira bakalan lolos yang mana? Yang A atau yang B? Yang yang A A. dong, karena kan Yang punya A. poin plus. Iya, punya Ada poin plusnya guys, itu penting banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak pakai sertif pun masih bisa buat lolos, karena SNBP itu kan basicnya kan emang nilai kan. Sertifikat itu buat bonus aja. Cuma nih mumpung teman-teman masih ada sekitar 60 harian, 2 bulan lagi sebelum SNBP, teman-teman coba cari kegiatan yang bisa nambahin portofolio teman-teman. Misalkan lomba atau apapun itu, teman-teman coba dikejar dulu. Siapa tahu teman-teman bisa dapat, bisa menang, itu bisa jadi sertifikat ngebantu teman-teman buat dapetin SNBP gitu. Buat tambah-tambah lah Buat ya tambah-tambah, buat istilahnya. bonus gitu guys. Oke, ngomong-ngomong soal prestasi nih, kan Mbak Linda udah di dunia perkuliahan nih ya. Pasti banyak dong orang pas SMA saja itu prestasinya banyak banget gitu. Iya. Nah, sekarang pas di dunia perkuliahan apa nih yang sudah dicapai oleh Mbak Linda? Ataupun volunteer, pengabdian, ataupun organisasi gitu. Oke, mungkin jadi untuk kuliah sendiri, aku tuh punya timeline masing-masing. Aku punya timeline sendiri guys yang aku atur. Misalkan semester 1, semester 2, aku fokus buat organisasi. Terus aku juga mau fokusin buat cari kegiatan di luar kayak volunteer. Terus semester 3 ini yang baru aja aku tempuh, aku pengen ada goals untuk nambahin nilai akademik dan juga pengen coba volunteer yang keluar negara. Jadi untuk so far sendiri, apa ya, kalau dibilang pencapaian itu aku nggak, apa ya guys, bisa dibilang masih banyak lah yang pencapaiannya lebih bagus daripada aku. Cuman aku ngerasa enough sama apa yang aku capai selama ini. Mungkin yang aku paling seneng kali ya, jadi waktu awal aku semester 2 itu tahun 2023 banget tahun ini, pada bulan Januari sampai bulan Maret, April, itu aku sama teman-teman aku, kita bikin platform komunitas untuk belajar SNBT. Kenapa aku bikin itu? Karena memang
bermula dari aku yang awalnya struggle nggak bisa ikut les, aku yang nggak punya teman belajar. Aku tuh sama teman-teman aku pikiran buat adain komunitas ini tuh buat ngewadahi teman-teman yang mau ngejar PTN, biar mereka tuh ada temennya, biar mereka tuh bisa ngeraih apa yang mereka pengenin, apalagi khususnya buat teman-teman yang gak ikutan les. Nanti bakal diajar sama kita. Jadi aku juga jadi mentor, kayak aku yang ngajarin mereka materi SNBT, kayak ngajarin kayak materi-materi sosiologi dan lain-lain gitu kan. Itu secara gratis. Jadi kayak mereka dapat teman belajar, mereka juga dapat bimbingan dari kita. Kebetulan teman-teman aku tuh mereka juga mau ngajar gitu kan. Jadi kita ada kelas tiap hari Selasa sama hari Kamis. Itu kayak kelasnya kayak lewat Zoom, kita kayak belajar materi-materi SNBT, UTBK, ya khususnya buat mereka-mereka yang emang gak bisa ikutan les. Dan puji Tuhan banget itu aku sama teman-teman aku bisa ngumpulin sekitar 456 siswa SMA di Indonesia buat join kita di WeMove. Ini namanya WeMove Concern, teman-teman mau ikutan juga. Soon kita mau ikutan, open lagi soon buat tahun 2024, namanya di WeMove.idn. Itu kayak platform buat belajar secara gratis. Bakalan dibimbing sama teman-teman dari PTN, mahasiswa-mahasiswa PTN secara gratis. Teman-teman apalagi yang nggak ikutan les, teman-teman jangan khawatir, kita bakalan menyediakan pelajaran dengan secara gratis, secara free gitu. Oke, diingat ya teman-teman. WeMove.idn gitu. Terus apalagi ya? Mungkin aku selain jadi itu founder dari WeMove, aku fokus ke itu sih, organisasi juga. Aku sempat ikut 3 organisasi. Pertama itu ASEAN Law Student Association, ALSA, itu kayak perkumpulan mahasiswa hukum di Asia Tenggara. Terus yang kedua ada Speech and Law Debate Society, itu buat debat gitu kan. Yang ketiga itu ada BMFA. Jadi aku juga ikutan badan eksekutif mahasiswa juga di EVA UGM gitu. Dan so far ya aku emang banyak proker gitu kan. Mungkin satu kelas 912 itu aku lebih banyak untuk fokus aku ngejalanin organisasi, ngejalanin proker. Emang aku sengaja capek-capek itu di semester 1 sama 2 ini. Di semester 3 ini aku coba buat ikutan di luar dengan cara ikut volunteer. Waktu itu volunteer YSKC itu buat anak-anak yang sakit kanker di RSUP Sarjito. Jadi kayak lucu banget, kayak aku suka banget volunteer itu karena ketemu sama anak-anak yang lucu. Mereka tuh ceria-ceria banget meskipun mereka pejuang kanker, tapi tuh bener-bener kayak menginspirasi aku buat bisa kayak lebih bersyukur sama keadaan aku sekarang. Terus juga sama tadi yang volunteer dari Changemaker Indonesia yang kali ke Malaysia, itu ya intinya pencapaian tuh sebenarnya bukan cuman sekedar guys, yang kayak kalian harus juara tuh enggak sih guys. Kalau misalkan dari aku sendiri, pencapaian tuh gimana caranya tuh kita kasih impact ke orang lain gitu loh. Benar-benar. Gimana caranya kita kasih manfaat dampak, buat orang lain. Iya, manfaat orang lain. Terus juga dengan cara aku bikin konten-konten di Instagram, di TikTok itu banyak banget yang nge-komen ataupun nge-DM aku bilang, "Kak Linda, thank you banget ya Kak, tips yang kakak share ke Instagram itu bikin aku lolos beasiswa." Atau juga ada tips-tips yang kakak share itu bikin aku termotivasi, aku jadi pengen ke UGM dan lain-lain. Jadi kayak menurut aku tuh prestasi itu bukan cuma sekedar kalian harus ikut lomba, tapi gimana caranya kalian kasih impact atau kasih manfaat juga ke orang lain gitu guys. Wow. Keren banget gak sih? Keren banget, Paul. Tadi aku sebenarnya mau tanya tapi udah lupa, jadi di skip aja deh. Oke, itu lanjut pertanyaannya. Oke, jadi kan Mbak Linda ini pemenang beasiswa dari Glow and Lovely ya. Glow and Lovely sama satu lagi apa? Tadi KIPK. Nah ya. Betul. Gimana sih tipsnya buat dapat beasiswa? Kan udah ada tuh di Instagramnya Mbak Linda, tapi boleh dong diceritain di sini. Ya, seperti wawancaranya gimana, terus sama kalau ada esai gitu ya mungkin ya esai gitu. Oke, boleh. Jawabnya singkat guys. Jadi pick me. Tapi kan in the good way, good way ya. Jadi pick me in the good way. Pick me dalam arti kalau pick me kan dalam bahasa kan paling beda gitu kan sama orang lain, kayak masa berbeda. Tapi tuh kalau dalam beasiswa itu penting banget guys. Kenapa? Karena yakin banget yang ternyata pasti banyak. Dan kamu harus bisa jadi beda sama yang lain. Kayak apa sih yang bikin kamu beda sama yang lain, dan apa yang yakinin panelis tuh buat memilih kamu sebagai awardee-nya gitu loh. Jadi
Yang pertama dari saya sendiri sih, jawabnya itu harus sesuai dengan visi misi mereka. Kan karena aku Glowing Lovely itu kan emang dikhususkan untuk perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri yang lebih tinggi, cuman terlarang dengan biaya gitu kan. Ya aku tulis esai itu dengan mention kalau misalkan aku yang membuktikan kalau misalkan perempuan tuh juga bisa, perempuan tuh nggak harus cuma di dapur loh, tapi perempuan juga pendidikan tinggi. Jadi kayak aku bener mention banyak hal tentang perempuan karena emang visi misi dari ini tuh emang buat perempuan biar setara gitu kan. Iya, benar. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikutan beasiswa, research dulu apa visi misi yang mereka bawakan, apakah sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Kalau misalkan emang kurang sejalan, coba dibikin sejalan. Jadi kayak ya tadi banyak mention soal perempuan, kayak perempuan itu kayak aku ingat banget aku nulis misalkan aku pengen jadi pengacara gitu kan. Kalau misalkan pengacara kan pasti digambarkan dengan laki-laki pakai jas gitu kan. Tapi jarang tuh pengacara digambarkan dengan perempuan pakai jas. Jadi aku membuktikan kalau misalkan perempuan tuh juga bisa loh, harus pendidikan tinggi. Jadi kayak nggak cuman laki-laki doang gitu. Dan mungkin dengan hal seperti itu yang kamu pick me. Jadi kayak jadi beda dengan orang lain tuh mengunggulkan diri sendiri. Iya, mengunggulkan diri sendiri itu. Tapi dengan catatan teman-teman harus juga rendah hati. Nggak boleh kayak terlalu banyak mention kayak aku tuh menang ini loh, aku menang itu loh. Nggak boleh. Kita harus tetap rendah hati. Pick me dalam artian bagus, kayak teman-teman aku tuh layak loh buat dapet beasiswa ini gitu kan. Kalau misalkan aku dapet beasiswa ini, aku bakalan memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan itu teman-teman juga harus laksanakan. Kayak misalkan itu kemarin aku bilang kalau misalkan kalau aku dapet beasiswa ini, aku bakal manfaatkan beberapa pesannya untuk kasih ke orang lain yang butuh dalam pendidikan. Dan akhirnya itu dituangkan dalam bentuk We Move Scholarship. Jadi itu We Move Scholarship itu adalah beasiswa untuk teman-teman yang kurang mampu untuk membayar pendaftaran SNBT. Waktu itu kan pendaftarannya kalau nggak salah 250.000 kan. Nah itu untuk beasiswanya kita dibayarin gitu loh guys. Kayak kita ngasih mereka biaya untuk berdaftar di SNBT secara gratis gitu. Jadi kayak emang kalau misalnya teman-teman keterima beasiswa, coba kalian mau ngasih apa sih buat orang lain. Jadi tuh beasiswa tuh nggak boleh buat kita sendiri gitu loh. Kita tetap harus kasih manfaat ke orang lain dengan cara tadi kalau misalnya aku sendiri, aku bilangnya buat kasih ke orang lain dalam artian dalam hal pendidikan. Kayak tadi buat ngasih ke beasiswa orang lain dan lain gitu. Jadi kayak jangan sampai teman-teman manfaatkan beasiswa cuman buat diri sendiri, buat itu bermanfaat buat orang lain. Jadi kayak ini selain orang ini yang dapat, pasti bakal dapat orang lain bakal dapat juga manfaat dari beasiswa ini. Jadi kayak itu pick me gitu. Pick me in the good way gitu kan ya. Gitu. Pick me positive statement. Pick me nggak harus jelek ya. Iya, nggak harus jelek. Betul. Gitu guys. Oke, yang seperti kita lihat Mbak Linda ini cukup aktif ya di organisasi maupun volunteering gitu. Nah, cara membagi waktu buat belajar sama kegiatan-kegiatan gimana sih Mbak supaya biar bisa menjadi motivasi teman-teman juga gitu? Jujur, aku juga buat bagi waktu tuh agak susah banget ya. Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri, sebenarnya tuh aku sempet titik di mana aku tuh bener-bener keteteran buat belajar. Karena emang tiap hari proker mulu, kelas langsung pergi buat ngerjain proker dan lain-lain. Menurut aku guys, tips dari aku adalah teman-teman di setiap 1 minggu setiap sekali dalam seminggu itu teman-teman tentukan hari di mana teman-teman tuh belajar yang intens. Kalau misalnya aku sendiri kan sebulan kan ada 4 minggu dan biasanya tuh aku di hari Minggu itu tuh aku belajar nge-recap apa aja sih yang aku pelajarin di kelas seminggu sebelumnya, kayak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku belajar apa aja, itu aku rangkum dalam satu hari yang sama di hari Minggu itu. Jadi kayak aku tahu apa yang aku pelajarin, aku tahu apa yang sedang dibahas di perkuliahan, jadi kayak aku nggak bakal ketinggalan gitu loh guys. Dan bener-bener harus punya time management yang baik, karena kalau aku sendiri mungkin kalau aku tuh lebih ke manajemen energi sih, karena aku gampang capek banget kan. Kadang kalau misalkan punya kegiatan kayak pulang di kos tuh kayak langsung udah kayak tiduran, aku nggak bisa nyetok buku gitu loh, akhirnya keteteran kan. Cuman kalau misalnya teman-teman punya manajemen energi dan juga waktu yang baik, pasti bakal bisa kok aman manajemennya. Tetap teman-teman harus tetap bisa belajar. Kalau misalnya dari aku sendiri, tentukan 1 hari di mana teman-teman tuh belajar secara intens untuk recap apa aja yang teman-teman pelajari sama seminggu sebelumnya. Gitu sih singkatnya. Berarti punya prinsip itu penting banget. Betul, penting banget. Teman-teman harus tegas sama diri sendiri, nggak boleh yang kayak ntar dulu, nggak bisa, jangan. Nanti kalau misalnya teman-teman gitu bakal ketinggalan banget gitu. Karena sesuatu yang malas itu nggak baik untuk diri sendiri. Betul. Oke. Bonding banget ya. Oke. Jadi sekarang tadi kan udah bahas kayak PTN tentang perjalanannya Mbak Linda, tips-tips buat beasiswa. Sekarang tentang harapan.
untuk Sahabat Semanti yang sekarang terutama kelas 12, bisa juga buat kelas 11 dan kelas 10 yang mau melanjutkan ke pendidikan setelah SMA. Iya. Oke. Sebelumnya aku mau mention dulu ya 3 hal yang aku sesali sebelum waktu aku di SMA. Dan 3 hal ini teman-teman mohon banget jadikan pelajaran ya, karena aku ngerasa sendiri kalau misalkan aku tuh nyesel banget kenapa aku ngelakuin ini waktu SMA gitu kan. Yang pertama teman-teman, please banget zaman sekarang itu informasi tuh ada di sosial media semua, di Instagram, di TikTok, itu udah semakin maju, udah semakin banyak info-info yang teman-teman gampang untuk akses. Please teman-teman aktif di luar sekolah, jangan cuma di sekolah doang. Benar. Kalian ikut lomba, kalian ikut volunteer kayak Afif kemarin ikut volunteer juga, ikut juga kegiatan di luar di sekolah. Itu beneran ngebantu banget buat teman-teman ngejar apa yang teman-teman pengen. Karena apa? Karena waktu aku kuliah nih, aku stalking LinkedIn temen aku, stalking IG temen aku. Mereka tuh SMA tuh brandingnya bagus banget. Mereka anak debat nih. Mereka baru masuk kuliah tapi langsung dia debat. Karena apa? Karena dari SMA tuh mereka udah nabung prestasi. Jadi kayak enggak, aku mau waktu kuliah aja deh aku aktifnya. Enggak, jangan gitu. Selagi kalian masih bisa please cobain, jangan takut gagal gitu loh. Apalagi SMA waktunya tuh masih banyak gitu kan. Kalian tuh nothing tulus, kayak nggak ada yang bisa kayak ngerasa kehilangan tuh nggak ada, kayak kalian tuh coba aja gitu loh guys. Serius, itu beneran. Kenapa aku kok sadar itu waktu udah akhir-akhir gitu kan, kayak aku baru daftar lomba itu waktu akhir-akhir kelas 12. Kenapa aku nggak dari kelas 10 waktu itu lombanya kan? Gitu. Jadi kayak teman-teman please mulai sekarang cari info lomba, cari info kegiatan di Instagram, di TikTok, apapun itu, daftar dulu aja, nggak usah mikir keterima atau enggaknya. Penting teman-teman daftar dulu. Kalau misalnya teman-teman syukur-syukur kalau misalnya kalah kan tetap ada sertifikat peserta kan, itu masih tetap bagus kan. Bener. Yang kedua, mungkin karena ini konteksnya PTN ya teman-teman, jangan tunda belajar buat persiapan PTN. Karena kan tadi aku bilang kalau misalnya aku cuma 2 bulan doang kan belajarnya. Teman-teman kalau bisa belajarnya itu jauh-jauh hari, jangan cuman kayak 2 bulan kayak aku tuh bakalan berat banget. Jadi kayak lebih aware, tahu tujuan dan kalian tuh mau kemana. Yang ketiga ini penting banget guys, kayak mungkin ini teman-teman masih belum ada yang aware. Yang ketiga nih guys, please teman-teman semua harus punya mimpi. Kenapa aku bilang gitu? Mimpi itu bukan harus hal yang besar gitu kan, kayak sekecil hal aku harus lulus UI, aku harus lulus UGM, aku harus lulus Unpad dan lain-lain. Enggak, aku harus mencapai nilai 97 dalam rapat aku. Itu kan juga goals impian gitu kan guys. Jadi kayak teman-teman harus punya impian. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman udah ada impian, itu kan teman-teman punya kemauan. Kalau misalnya teman-teman punya tekad kemauan, jalan tuh ada aja, jalan tuh pasti kayak kebuka sendiri, nggak tahu kenapa gitu loh guys. Kayak kalau misalnya kepikiran aku pengen menang lomba internasional, tiba-tiba nanti di Instagram kalian ada info ada lomba internal internasional kayak apa selalu gitu loh, kayak selalu alam semesta tuh nggak tahu kenapa ya, kayak alam semesta selalu datengin hal itu ke kita sendiri asalkan kita mau gitu loh guys. Sekecil hal kalian ditanya kalian abis ini mau kemana, mau lanjut kemana, kalian udah bisa jawab. Itu namanya kayak teman-teman udah punya mimpi, kalian udah punya big dream gitu loh. Dan jangan takut punya mimpi. Itu yang aku rasain, karena aku dulu pernah takut punya mimpi, aku takut bisa kuliah karena tadi yang aku bilang tadi kayak aku nggak bisa kuliah deh. Jangan pesimis dulu, udah penting tuh kalian punya mimpi dulu. Kayak kalian tulis apa yang kalian pengen di kertas, kalian tempel di meja belajar kalian. Udah ingat-ingat, udah habis itu alam semesta bakalan bekerja dan bakalan nuntun kalian untuk dapetin apa yang kalian pengen. Itu sih, itu 3 hal yang kayak aku sesalin banget. Terus please manfaatin waktu dengan baik. Dan harapan tadi yang aku bilang teman-teman semuanya, semoga aku yakin kok teman-teman Santi itu teman-teman yang berpotensi untuk jadi orang besar di suatu hari nanti. Dan please kalau misalnya teman-teman lagi diuji atau mungkin teman-teman lagi di titik terendah kayak, atau mungkin teman-teman insecure, please, orang hebat atau bahkan kalau dalam ibaratnya itu pelaut yang hebat tidak datang dari laut yang tenang. Iya benar. Mereka datang dari laut yang pasti ada badainya, ombaknya kenceng banget, ada badai yang kenceng banget. Jadi kamu nggak akan jadi pelaut yang hebat kalau misalnya kamu tuh nggak ngelewatin badai, kamu nggak ngelewatin ombak yang besar gitu loh. Jadi teman-teman please banget, meskipun kamu mungkin mikirnya aku nggak bakal bisa kuliah atau mungkin aku nggak bakal bisa ini bla bla bla, aku kayaknya nggak bisa gitu deh, aku nggak bisa public speaking deh, aku nggak bisa jadi A B C deh. Please
buang jauh-jauh Buang pikiran jauh-jauh itu. pikiran kayak gitu guys. Karena kalian itu bisa, Iya, tapi kalian tuh bisa. masih belum aja. Karena Iya, kan Ma, pasti iya. ada prosesnya ya Masih ada kan? prosesnya dan teman-teman cuman harus perlu satu hal, percaya aja. Dan aku yakin alam semesta Tuhan bahkan pasti bakalan kasih itu ke kamu dengan cara yang istimewa gitu. Gitu guys. Terus semangat ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya selagi masih SMA, terutama yang buat kelas 10, kalian bisa banget cari-cari info. Betul banget. Di Instagram, Betul. TikTok itu banyak banget ya kayak volunteer atau organisasi di luar itu. Kalian jangan takut buat nyoba itu karena pasti nanti jalannya kebuka sendiri. Betul banget. Dan ngomong-ngomong kegagalan itu harus dihabisin pada saat Iya. kita jadi pada saat muda gitu. Iya. Iya, benar. Biar- Abisin jatah gagal. Ingin kata Mbak Najwa Shihab. Iya. Itu benar Karena banget. kita bisa jadi orang sukses itu karena kegagalan. Yes. Benar. Gak mungkin kalau kita sukses tapi jalannya tenang. Iya, nggak Terus mungkin, aja nggak nggak akan mungkin. Selalu ada rintangan guys. Iya, Bener benar. banget. Oke nih, habis ini adalah pertanyaan terakhir nih buat Mbak Linda. Oke. Yaitu adalah motonya Mbak Linda biar Mbak Linda itu membuat tetap semangat untuk menjalani rintangan-rintangan kehidupan. Itu gimana? Oke. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal moto tuh aku udah banyak banget ya pegangan. Mesti kayak nggak cuman satu hal tadi aku sebutin, Fortis, Fortuna, Adiuvat. Jadi kayak sekecil hal kalau dalam agamaku sendiri itu ada namanya kamu tuh harus jadi garam dan terang dunia. Itu kalau misalkan dalam agama aku. Cuman kalau misalkan teman-teman juga di Muslim tuh juga namanya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu juga itu adalah moto hidup ya guys. Oke. Dan menurutku itu sih guys. Yang pertama tadi Fortis, Fortuna, Adiuvat. Keberuntungan ada di pihak yang berani. Penting kalian berani dulu, berani untuk bermimpi tinggi, berani untuk ABC. Jadi kayak berani dulu, berarti bakalan keberuntungan tuh bakalan menyertai kalian. Benar. Yang kedua, bring impact untuk orang lain. Kasih pengaruh baik untuk orang lain dalam artian kalian tuh bermanfaat untuk orang lain, jadi geram dan terang dunia. Kalau misalkan kalian sukses, menurut aku tuh ukuran sukses tuh bukan dimana kalian seberapa banyak sih uang yang kalian punya atau seberapa banyak sih achievement yang kalian dapat, tapi itu seberapa kalian tuh ngasih pengaruh baik ke orang lain. Gimana sih? Benar. Seberapa banyak sih kalian kasih manfaat ke orang lain? Karena Karena nanti kalau misalkan kita udah ngasih manfaat orang lain, kita juga bakal dapat Betul rezekinya banget. itu. Iya, Betul rezekinya, banget doa tuh, baik guys. dari orang itu kan yes, nggak ada yang tahu. betul banget itu guys. Jadi kalau selama moto hidup aku udah banyak, cuman intinya tadi teman-teman tetap berani, harus berani untuk punya mimpi tinggi. Dan setelah kalian dapat apa yang kalian impikan, jangan lupa kasih impact yang baik untuk kalian. Kalau misalkan teman-teman aku habis lulus SNBT nih, apa yang bisa aku kasih ke orang lain? Ya mungkin dengan cara kalian nge-share tips dan trik gratis ke teman-teman semua biar semua tuh dapat manfaatnya gitu guys. Jadi hidup ini cuman apa ya? Cuman perihal gimana kita tuh bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jujur aku masih banyak yang pengen ditanyain nanti kita setelahnya. Boleh banget. Mungkin bisa lewat DM-nya Mbak Linda kan juga bisa. Boleh banget guys, terbuka banget ke teman-teman juga yang mau nanya-nanya bisa DM aku di Instagram. Oke. Gimana, Bim? Masih Kan kamu kan kelas 12 ya, apakah udah terjawab yang ada di dalam diri? Kalau belum, silahkan tanya aja. udah sih, malah motivasi banget, makin belajarnya itu malah lebih semangat lagi Iya, nih benar. untuk mengejar Keren banget. PTN Dan impian. juga aku sebagai host sendiri juga punya pesan buat yang nonton. Sebenarnya kita itu nggak harus bagus di akademik aja. Di luar akademik, organisasi, volunteer dan lain sebagainya, pengalaman itu justru penting banget buat kita. Betul banget. Improve diri itu penting guys. Jadi nggak kalian harus nilainya harus 100, harus 90 di akademik aja, itu enggak. Pengalaman di luar akademik itu justru yang bikin kita berkembang nantinya. Yes. Belajar itu nggak harus di sekolah saja, tapi di luar sekolah itu impactnya malah lebih besar daripada Bener, di sekolah. betul, bener banget. Gitu sih. Oke nih, gimana nih sobat-sobat Semanti Podcast, sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan? Aku pun juga sudah terjawab nih dari Mbak Linda. Terima kasih banget buat Mbak sama Linda teman-teman juga. sudah datang di Semanti Podcast, sudah meluangkan waktunya, dan Natali juga terima kasih. Makasih juga Aku buat juga. Afif dan Mbak Linda. Iya. Sip, thank you sudah. Ini lagi libur semester gak sih? Yang libur semester guys. Ini kita Aman bisa banget. jalan-jalan sama Mbak Linda nanti. Oh, boleh banget. Oke.
Karena ini kan udah menjawab semua pertanyaan ya kan, mungkin bisa kita akhiri ya. Oke, kita bisa akhiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Semanti Podcast. Dan jangan lupa di-share ke teman, ibu, bapak, semuanya deh, biar motivasi ini tuh di remaja itu masuk, di bab orang tua itu masuk, biar ngertiin anaknya juga. Bener banget. Dan supaya menimbulkan sisi positif kepada statement-statement gitu ya yang menganggap kita itu negatif ataupun apa gitu. Oke, dari kita sekian sebagai host, pamit undur diri. Dadah. Dadah guys. Bye bye.